Episode 12, berusaha mengejar. Arkan memutuskan untuk pergi ke rumah Paman Ciara yang berada jauh di utara Jakarta. Hanya itu satu-satunya tempat yang mungkin Ciara tempati saat ini. Setelah memilih berpisah dengannya, Ciara sama sekali tidak bisa dihubungi. Arkan masih memberi waktu untuk mantan istrinya. Mungkin memang dia masih sangat berduka. Meskipun Arkan tahu bukan hanya Ciara yang merasa kehilangan, tetapi dirinya. Pria itu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedan. Maklum Jakarta selalu identik dengan kemacetan. Hari ini Arkan tidak berniat ke kantor. Dia ingin mencari keberadaan Ciara dan memastikan jika mantan istrinya itu ada di rumah pamannya, menurut Johan. Ciara terakhir kali dilihat memang berada di sana. Johan bukan hanya sahabat, dia juga merangkap sebagai orang yang dia percayai sampai satu hal yang tidak pernah Arkan percaya dari Johan. Perkataannya yang mengatakan, jika dia akan menyesali semua perbuatannya, kalau tidak mau menceritakan masalah Jihan pada Ciara, gue bilang apa? Lu pasti nyesel kan? Makanya jadi orang gak usah sok-sokan, lu kira Ciara gak punya hati? Iya Jo, gue bener-bener nyesel, gue gak bisa menghentikan Ciara yang gugat cerai gue. Apa yang harus gue lakukan Jo? Gue gak mau Ciara pergi. Sebaiknya lu lepasin Ciara, di era. Ibaratnya lu tuh genggam dia terlalu kencang pasti akan sakit. Lu yang mulai duluan. Seharusnya lu sadar, jika Ciara tetap sama elu, yang ada dia hanya akan tersiksa. Biarin dia nyembuhin lukanya, dan setelah itu lu kejar lagi dia. Dapatin dia dengan cara yang benar. Dulu awalnya lu nikahin dia, karena cuma mau bikin Jihan cemburu. Itu, artinya lu udah mempermalukan pernikahan? Padahal lu tahu kalau Tuan itu tidak tidur, tahu semua hal yang lu lakuin. Jadi di saat malam pertama itu, dia membalikkan hati lu yang tiba-tiba cinta sama istri lu. Dan itulah karma bro, makanya sekarang lu harus mulai dengan benar. Arkan selalu teringat ucapan Johan saat itu, dan karena hal itu dia ikhlas untuk mengabulkan gugatan cerai Ciara. Namun, seperti kata Johan, dia akan memulai semua dari awal. Arkan akan mulai mengijang cinta Ciara. Dia akan memperjuangkan wanita yang sudah menjadi belahan hatinya itu. Arkan tidak akan mencari wanita lain lagi, meskipun dia sudah duda, dia hanya akan mengejar cinta mantan istrinya. Setelah menempuh waktu 1 jam lebih, akhirnya Arkan sampai di depan gerbang rumah Paman Raka. Arkan memutuskan untuk keluar dari dalam mobil dan segera masuk ke dalam gerbang itu. Arkan menghampiri pintu bercat putih gading tersebut dan mengetuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah 2 kali salam, terdengar seruan dari dalam. Waalaikumsalam. Keseklet. Arkan tersenyum saat melihat wanita paruh baya yang tidak lain adalah istri dari Paman Raka. Selamat siang Bibi Rizka, sapa Arkan. Nak Arkan, mari masuk. Rizka langsung menyuruh Aryan duduk di sofa ruang tamu. Rizka langsung pergi ke belakang untuk membuatkan minuman. Sedangkan Arkan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Siapa tahu dia bisa melihat Ciara, tetapi sepertinya rumah itu kosong karena tidak terdengar suara-suara orang beraktivitas. Anak Paman Raka dan Bibi Rizka kuliah di luar negeri, usianya beda 5 tahun dengan Ciara. Tidak lama kemudian, Bibi Rizka sudah kembali ke ruang tamu sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh panas dan 1 toples roti kering. Silahkan dimakan roti keringnya itu Ciara yang buat beberapa hari yang lalu. Dia tuh pas tinggal di sini suka bikin-bikin kue, brownies atau roti kering seperti ini, ujar Rizka. Dia belum menawarkan minum, karena masih panas tentunya. Arkan dengan sigap langsung mengambil roti kering buatan mantan istrinya itu. Ternyata rasanya enak sekali. Kenapa Arkan selama ini tidak tahu jika Ciara suka bikin kue-kue atau roti kering seperti ini? Nak Arkan ada urusan apa ya? Oh kesini? Tanya Rizka akhirnya. Dia merasa sangat menyayangkan keputusan Ciara dan Arkan yang memutuskan untuk bercerai padahal usia pernikahan mereka belum genap 1 tahun. Namun, Rizka tidak bisa banyak menasihati Ciara. Dia hanya bisa mendukung keputusan keponakannya itu. Saya mau ketemu sama Ciara Bibi.
Saya ingin mengobrol sama dia dan meminta maaf, jawab Arkan sopan. Waduh, tapi Ciara sudah pulang ke Bali sehari yang lalu. Di bintang. Ciara menatap jalanan depan yang nampak basah, hujan baru saja reda, dan udara di sekitar sedikit dingin. Wanita berambut panjang itu memeluk tubuhnya sendiri menghalau rasa dingin yang menusuk. Meskipun cuaca di Bali akan sangat panas jika di musim kemarau, tetapi jika saat musim hujan juga akan sangat dingin. Awalnya Ciara ingin jalan-jalan pagi di sekitar kompleks perumahannya, tapi sepertinya dia urungkan karena Ciara tidak kuat dengan udara yang sedingin ini. Padahal kalau Ciara mau sedikit agak lari, pasti dia akan keringatan. Alhasil Ciara memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia akan membuat kopi hitam agar moodnya membaik. Jujur selama beberapa bulan ini dia selalu bermimpi buruk. Lebih tepatnya dia masih sering memimpikan Arkan. Mimpi indah maupun mimpi jalan sudah sering datang. Jujur saja hati Ciara masih sakit. Dia belum bisa begitu saja melupakan Arkan dan rasa sakitnya. Nah, ada Arkan yang ingin menemuimu. Mama nada tergopoh-gopoh menemui Ciara yang tidak jauh dari rumahnya, bersambung.